Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'd. Ma'asyiral mukarramin, para alim ulama, para kiai, ashabal fadail, sepuh bini sepuh, wabil khusus sahibil bait, Kiai Rizal sebagai ketua PWI Laskar Sabilillah Provinsi Jawa Timur, adallallahu baqa'ah. Mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat walafiat. Para ulama, para kiai, wabil khusus sahibil fadilah Kiai Al-Hajj Raden Oma Irama ingkang kula hormati. Beliau itu terah dari Sultan Ageng Tirtayasa, maka beliau ada julukan Raden. Sultan Ageng Tirtayasa itu termasuk salah satu cucu daripada Sultan Abul Mafakhir, dan beliau itu Abul Mafakhir cucunya Sultan Hasanuddin. Jadi kalau beliau dari Sultan Hasanuddin, kalau saya dari Sultan Muhammad Tajul Arifin Sunan Pasar. Yang seterusnya ke Syarif Abdul Karim yang ada di Yogyakarta, yang sempat kemarin diba'alwikan, dibinyahyakan oleh orang, itu mbah saya. Makanya saya yang jadi cucunya ngamuk-ngamuk saya. Wassalamu Muhammad. Jadi wayajibu al ngamuku. Mungkin apa buatan? Le panjenengan niku embae panjenengan ada yang memalsukan panjenengan ingkang dados putunipun ngamuk napa mboten? Ya berarti sami kaling kula. Jadi salah satu rukun perjuangan niku ya al ngamuku niku. Para cerek, para sedulur. Jadi beliau itu masih orang tua saya. Beliau cuma beda arah, kalau keluarga saya arahnya ke pesantren, kalau beliau dakwahnya lewat musik. Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya. Ingkang kula hormati As-Sayyid Al-Karim Sayyid Zulfikar Asy-Syaibani Al-Hasani. Beliau dari Sayyidina Hasan, kalau saya dari Sayyidina Husain, jadi saya adiknya beliau. Makanya kula mboten wantung teng piyambak niku. Jane kula nggih ngalaken piyambak nggih saged mung mboten wantun margi Kang Mas kula niku. Para syarek, para sedulur, PWI Perjuangan Wali Songo Indonesia. Mungkin panjenengan banyak yang pada pengen tahu faktor daripada
didirikannya PWI. Gagasan mendirikan PWI dan Laskar Sabilillah meniko adalah gagasan kulo secara pribadi. Para sederek, para rawuh, para sedulur, keinginan itu sudah ada sejak dulu. Cuma pada waktu itu saya matur teng Gus Dur ngendika, Gus mangkerin. Napa sebab ya? Lho sampean niku tiange galak. Lho mongko wong NU-ne ekstrem ngoten. Lah niku Gus Dur khawatos niku ekstrem. Mboten yai niku kan wonten aturane. Mangke. Ada waktunya. Ya ampun kula tak manut teng Gus Dur. Akhirnya para syekh pas ada polemik nasab Ki Imaduddin Al-Bantani waktu itu saya langsung mengundang beliau untuk datang ke rumah Ki Imad. Kenapa sebabnya mengundang beliau? Karena di kampung saya sendiri itu memang yang namanya Ba'alwi dan Habaib itu sudah banyak tahu bahwa mereka bukan dzurriyyatur Rasul. Itu makanya ada beberapa Ba'alwi dan Habib di sana dibuntet itu, tapi mereka nggak berani ke golongan-golongan kita itu. Dan mereka tahu diri. Tapi lain perkembangannya itu ketika di luar. Kok sangat luar biasa sekali. Bahkan sangat-sangat merugikan sekali dan sangat-sangat berani sekali sehingga saya itu sangat kaget sekali waktu itu. Saudara-saudara sekalian, jadi saya waktu itu ke Imad dipanggil sama saya, diundang, Kiai, iya, sampai kok mengatakan gini, mana dalilnya? Saya konfrontir, mana kitabnya? Saya terus terang saya tertarik. Kalau memang betul katakan betul, kalau memang salah katakan salah. Qulil haq walau kana murran, saya bilang. Akhirnya alhamdulillah saya bertemu dengan Kiai Imad, saya diberikan kitab waktu itu, kitab nasab untuk awal itu adalah 19 judul kitab. Dan pada akhirnya secara berturut-turut 23 judul kitab terus sampai 10 kitab, 3 kitab sampai detik ini saya masih mengakses, termasuk ada beberapa ajaran-ajaran Ba'alwi yang sangat melenceng dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antaranya adalah kitab Ghayatul Qasdi wal Murad fi Manaqibil Imam Al-Haddad. Ini kita harus tegas ya. Saudara-saudara sekalian, akhirnya saya ngobrol, saya pelajari, nanti Kiai tak pelajari nanti. Saya bertemu dengan beliau berkali-kali. Saya waktu itu belum kenal siapa-siapa, hanya kenal Kiai Imad. Akhirnya begitu saya pelajari, kata Kiai Imad, Gus gimana? Apa sudah selesai? Saya bilang belum Kiai, nanti belum selesai, belum menemukan kesimpulan. Saya belum bisa membenarkan sampean atau belum. Akhirnya begitu satu waktu saya baca rampung semuanya, saya menemukan kebenaran. Setelah dikaji ternyata kesimpulan saya apa? Kesimpulan saya Ki Imaduddin benar. Akhirnya saya mengatakan, Kiai, sodakta Kiai. Alhamdulillah, sudah. Sampean nanti akan ada misi untuk masalah itu, saya akan buat kendaraannya. Muslimah Muhammad. Kalau Bang Haji ini biar sudah sepuh juga sampean gagahnya kalah juga. Gagahnya kalah, keberaniannya juga kalah. Saudara-saudara sekalian, jadi saudara sekalian itu. Kemudian kenapa saya katakan saya buat kendaraannya dan nanti akan saya buat Laskar Sabilillah. Kenapa saudara-saudara? Itu bukan masalah yang sembarangan. Kita bentuk PWI Laskar Sabilillah itu tanggung jawabnya dunia akhirat. Itu bukan sembarangan. Tidak harus saya katakan bagaimana itu apa dan faktornya. Yang penting saya katakan kepada masyarakat Malang,
bahwasanya pembentukan PWI Laskar Sabilillah itu tidak sembarangan. Ada satu hal kadang-kadang di luar logika. Saudara-saudara sekalian, apa sebabnya saudara-saudara sekalian? Sebab di sini pada waktu itu saudara-saudara sekalian, orang Indonesia itu sudah terdoktrin oleh ajaran-ajaran yang tidak benar. Di antaranya adalah ajaran yang ditebarkan oleh Belanda ketika itu yang memframing bahwasanya Ba'alwi itu adalah cucunya Nabi. Sampai pada waktu itu sekitar tahun 1928, saudara Uthman bin Yahya yang ditunjuk oleh Belanda ketika itu menjadi mufti Batawi ketika itu menginginkan julukan Sayyid dari Belanda. Belanda menurunkan satu surat bahwasanya Ba'alwi itu adalah Sayyid. Para ulama NU pada waktu itu langsung berkumpul mengadakan bahthul masail. Kesimpulannya apa? Bahthul masail itu kesimpulannya bahwa Sayyid dengan Syarif hanya digunakan untuk keturunannya Rasulullah. Sayyidina Hasan Sayyid, Syarifnya dari Sayyidina Husain. Artinya Nahdlatul ulama-ulamanya sejak zaman dahulu itu masih menyaksikan bahwa Ba'alwi itu cucunya Rasulullah. Artinya kalau seumpama Ba'alwi itu betul akan disebut Sayyid, Belanda jangan sembarangan. Ini Ba'alwi nasabnya harus dibahas dulu, betul atau tidak. Cuma pembahasan ini terhenti karena kepentingan perjuangan Indonesia, dan pada waktu itu tidak memungkinkan, maka PWI Laskar Sabilillah ini adalah hanya meneruskan perjuangan sesepuh Nahdlatul Ulama untuk menegaskan bahwa Ba'alwi bukan cucunya Rasulullah SAW. Gini apa buatan? Ana sing ngomong Gus, sampeanku geting marang Ba'alwi. Jarene sapa geting? Aku ora geting. Gini apa buatan? Porosity bukan dasar kebencian, dasarnya bukan dasar sentimen, dasarnya bukan dasar hasud, dasarnya bukan dasar kebencian. Ini dasarnya anak keilmuan kebenaran. Kitabnya ada, di kitab wonten bagaimana nasabnya Ba'alwi, pencangkokannya mulai kapan sudah ada, nama-namanya sudah ada, kajian sejarah sudah ada, sampai kajian nasab, kajian masuk teknologi DNA, yaitu adalah teknologi uji laboratorium, diambil dari badannya Habib, 200 orang Habib sampai detik ini ada yang tes DNA. Mereka kelompoknya G, Yahudi Askenazi. Ana sing ngomong, Gus, sampean ku benci marang Habib. Ora. Lek aku ngomong kowe iku wong Malang, apakah saya berarti benci kepada kalian? Panjenengan di Mekah, di Saudi Arabia sudah 20 tahun. Saya kaji, ternyata ini Gus Rijal itu ada bapaknya dari Malang, ibunya seumpama dari Kediri. Berarti antum Gus Rijal itu adalah DNA-nya, itu adalah genetikanya, genetika Jawa. Sekarang saya tanya, kalau seumpama saya mengatakan Gus Rijal orang Jawa, apakah saya berarti benci kepada Gus Rijal? Jawab kepada kalian semua yang suka memframing saya. Kadang-kadang bisanya menfitnah. Kalau seumpama saya mengatakan Gus Rijal memang di Mekah sudah 20 tahun, tapi bapaknya orang Malang, ibunya orang Kediri, genetikanya Jawa, apakah saya benci kepada Gus Rijal? Tidak. Saya sedang bicara fakta bahwa Gus Rijal orang Jawa, cuma sudah diam di Mekah 20 tahun. Betul? Betul? Kalau seumpama data mengatakan secara ilmiah, secara sejarah, secara genetika mengatakan bahwa Ba'alwi itu adalah Yahudi Askenazi, bukan berarti saya itu benci, tapi ini data fakta ilmiah. Ada salah apa dengan Yahudi?
Sekarang saya tanya, genetika Yahudi itu salahnya apa? Orang Malang kok bisa malu disebut genetika orang Yahudi? Genetika Yahudi itu salahnya apa? Genetika itu yang menciptakan Allah, orang Malang. Yang menciptakan kalian itu orang Jawa, ya Allah. Yang menciptakan kalian orang Sunda, ya Allah. Yang menciptakan kalian orang Afrika, ya Allah. Yang menciptakan kalian orang Arab, ya Allah. Yang menciptakan kalian orang Yahudi itu Allah. Tidak mengakui genetika sama dengan ingkar terhadap ketentuan Allah. Nah, oli wa Malang. Lek kowe gino mboten? Gak oleh kayak kue. Udah akui. Kenapa? Orang Yahudi itu banyak yang masuk Islam, banyak yang jadi ulama besar. Saudara kenal yang namanya Imam Ibnu Jurayj, seorang ulama besar, pakar sejarah, pakar tafsir Al-Quran. Beliau adalah genetikanya Yahudi. Sampean tahu Imam Ka'bul Akhbar Wahab bin Munabbih, beliau juga genetikanya Yahudi. Salahnya apa? Kalian mau menyalahkan Yahudi, menyalahkan Gusti Allah. Kemudian saudara-saudara sekalian, seorang ulama besar yang dibanggakan oleh para ulama, oleh para kiai, termasuk juga dibanggakan oleh para ulama besar, ulama tafsir setingkat Al-Imam Sahibut Ta'wil Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari, termasuk Al-Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli, wal Imam Jalaluddin As-Suyuti. Siapa? Abdullah bin Salam atau Abdullah bin Abdissalam, seorang ulama besar penuh dengan barokah, walinya Allah, kekasihnya Allah. Beliau genetikanya Yahudi. Jadi Yahudi itu salahnya apa? Nggak ada salah. Salahnya apa? Ente nggak ngaku kalau ente Yahudi, itu salah. Jawa nggak salah, tapi kalau ente nggak ngaku jadi orang Jawa, ya salah. Sunda tidak salah, tapi ente mentang-mentang hidup di Amerika 20 tahun nggak mengakui bahwa ente orang Sunda, ente yang salah, bukan Sunda yang salah. Betul lah betul, betul lah betul. Saudara-saudara sekalian, jadi ini adalah ilmu saudara. Sampean sedoyo masyarakat Malang, jangan lari dari ilmu. Kalau lari dari ilmu hancur sampean. Jangan merasa kalian jadi kiai NU kemudian menghindari keilmuan, dihancurkan walau kiai NU. Urusannya Gusti Allah. Sampai ngerti sih ngaku-ngaku pengurus NU ngelek-elek masalah nasab, akhirnya dihina oleh Allah, ditunda. Itu pertanda isyarat dari Allah bahwa ini urusan nasab Ba'al dirungkat, urusannya Gusti Allah, bukan urusan menusa. Menusa arep nutut monggo, orang nutut bakal dicatat marang Gusti Allah, orang nutut. Saya kue baik. Kenapa mboten? Kenapa mboten, Bu? Ibu paham napa mboten, Bu? Ki mlongone sampe mlongo ngerti napa mlongo bingung? Lah wong Malang kok tampangnya membingungkan. Paling enak iku teko ning pengajian, merem melek turu tetep oleh men ya. Bali enggowo ilmu akeh oli ajaran, nopo mali lenggah sambil maem bungkusan. Sing ora ngomong dikei bungkusan, aku sing ngomong gak dikei apa-apa, malah dikei tisu tok ya. Nyuwun sewu ke aku ke memberikan masukan kepada masyarakat Malang. Orang lagi nyinggung orang, aku ora nyinggung sampean, aku lagi cerita. Ning kampungnya aku ning Cirebon teng Buntet pesantren niku nek wonten haul kiai-kiaine dugi niku biasane ora diperintah ngomong disit, tapi kiaine diperintah maem disit biasane lho kaya kuwi. Aku lagi cerita aja tersinggung sampean. Wong Malang tersinggungan nemen kaya Ba'alwi sampean iki. Kina ngoten. Ayo podo ngaji parek bari ulama,
Sopo sing seneng ngaji ganjarane oleh su. Sopo sing seneng ngaji ganjarane oleh su. Pengen mlebu swarga napa mboten Pak? Kira-kira potongan jenengan ki potongan swarga napa potongan neraka? Sono saya kayak Saifuddin gak jelas potongannya. Wong potongan swarga kok irunge blesek-blesek kaya kowe. Ora apa-apa, sing penting remen pengajian ki mboten. Para syekh, para sedulur. Jadi masyarakat Malang harus ikut kepada ilmu. Kenapa? Karena ilmu niku sifatnya Gusti. Dadi wong medit-medit nemen ge wong. Ilmu niku sifatnya Gusti. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawa. Qiyamuhu binafsi wahdat niyat kudrat iradat. Paham mboten? Ilmu sifatnya Gusti Allah. Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari mengatakan ilmu sifatnya Gusti Allah. Wal Imam Abu Mansur Al-Maturidi ngendika bahwa sifatnya Gusti Allah ya Gusti Allah. Ilmu itu Gusti Allah. Milane wong gak cekelan ilmu ya hancur, gak cekelan Gusti Allah. Milane dadi Kiai NU ki aja kecing-kecing nemen nggih. Sampeyan ku jane ya nasibe ku apes nemen kok. Ning Pak Alwi kalah, ning bojo kalah, jane luar dalem kalah sedaya sampeyan iku. Aja kaya kowe sampeyan dadi Kiai Malang iku. Para syekh, para ilmu sifatnya Gusti Allah. Maka dari itu menentang ilmu, menentang Allah. Bagaimana cara Allah itu menunjukkan ilmu dumateng kula kali panjenengan dengan cara wa 'allamal insana ma lam ya'lam. Gusti Allah maringi pirsa dumateng panjenengan sesuatu sing waune panjenengan boten ngertos dados ngertos. Wa yurikum ayatihi la'allakum tatafakkarun. Ke bagi sampean sing masih muhibbin nek Gusti Allah sampun memperlihatkan ayat Allah bagaimana Ba'alwi sifatnya, bagaimana nasabnya, bagaimana genetikanya, bagaimana la'allakum tatafakkarun. Ben wong Malange mikir, ojo nyewot mikir awakmu. Salam Muhammad. Ada kang mikir ora nyewot terus alang iki. Memang ashabul nyewot sambil nganti ana kiai teko ora dikei maem susah. Dadi menungsa jane asem nemen iki. Ngaji ning Malang iki ya. Wis ket mau ke aku wis kaliren kaya iki. Ning kene dikei maem iki. Jelas iki mantan muhibbin iki Kiai. Bila sentimen ning aku ke mantan musibinnya susah niku ya. Nggih napa mboten? Nah, syukur ngaku ya syukurlah. Para syekh para rasul ilmu. Mila para syekh para rasul menentang ilmu, menentang Allah. Mila Kanjeng Nabi ngendika halaku ummati bi syai'aini. Hancure umatku dengan dua perkara. Siji arkil ilmi, meninggalkan ilmu. Nomor kaping kali jam ilmali, kepengine dadi wong sugih gak gelem berjuang. Ilmu ditinggalkan, senenge ning donya hancur. Umate aku ki hancur. Ke Kanjeng Nabi ngendika, aja ngomong NU sampean. Kena mboten? Mila NU disebute Nahdlatul aku ning NU ning Malang ning mayoritas NU nggih. Napa ana wong Wahabi sing jenggote dawa-dawa sing gak karu-karuan. Jenggote dawa gak ngerti nahwu sorof. Ning kampunge aku ya akeh. Jenggote dawa gak ngerti nahwu sorof ya wedhus kacang niku. Kena mboten? Para sedherek para sedulur niki. Dadi umat aku iki hancur
kalau seumpama memiliki dua perkara, apa? Meninggalkan ilmu, gak gelem cecekelan ilmu, gak gelem gantolan ilmu, gak gelem berpegang teguh dumateng ilmu, termasuk hubud dunia, rebutan dunia, jam'ul mal, sugi-sugian, wah, berlomba-lomba dalam untuk menjadi orang kaya, ilmu ditinggalkan. Kanjeng Nabi ngendiko hancur ke umatnya aku hancur. Lah saya NU ku umat Kanjeng Nabi nomor sanes. Kalau seumpama punya dua perkara itu bisa hancur gak? Hancur, Pak. Dan Allah sudah membuktikan, mengisyaratkan wong sing ora cecekelan ilmu, ngelek elek PWI, ngelek elek kimat, ngelek elek kulo, tingali diina marang Gusti Allah, bukan karena seorang Abbas, bukan karena seorang Imaduddin, di belakang Imaduddin Abbas ana kersane Gusti Allah. Ki sampean sing kudu paham kowe. Abbas sing gunane apa sih? Kina mboten? Imaduddin ku kiai gede ya santai. Biasa mawon. Duit ya ora duwe. Wong bojo bae mung siji kok. Ngenes teman ya. Nek bojo kiai bojone siji biasanya ngamuk-ngamuk terus nih kiai. Kinapa mboten? Bariku para syekh para rasul. Jadi masalah ilmu para rasul. Maka kalau masalah yang berkaitan dengan ilmu yang sesuai dengan data, ilmu yang sesuai dengan realita, yang bisa dipelajari kebenarannya, dibuktikan bisa dengan awas, dengan apa? Dengan indera, dengan mata, dengan pikiran, dengan otak, dengan tangan, dengan peraba, dengan lisan, bisa dibuktikan. Itu namanya al-haq. Al-haq. Al-haq itu artinya kebenaran. Maka lahir hakikah. Al-haq sing sopo, sing Gusti Allah. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtari. Ketika yang hak turun itu saka pangeran, ojo ragu-ragu. Nek Gusti Allah gak bakal gunemi sampean secara langsung, sampean gak bakal kuat. Tapi Gusti Allah maringi ayatnya sing buktikaken kebenaran. Iku min rabbika, fala takunanna minal mumtari. Ojo dadi wong ragu-ragu terus. Gini apa mboten? Mila Gusti Allah disebutnya pangeran yang hak karena keberadaan Allah, wujuduhu wa wahdaniyatu, keberadaan Allah, keesaan Allah bisa dibuktikan lewat indra. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibal wa ilal bahr wa ilal ard wa ilas sama wa ilal makhluk wa ilal mawjudat. Terus para ulama tafsir ngendiko aima waro al mawjudat wujudullah, di balik penciptaan yang ada ono wujude Gusti Allah. Menunjukkan apa? Menunjukkan kebenaran Allah sebagai Tuhan, keesaan Allah bisa dibuktikan dengan panca indera. Maka Gusti Allah disebutnya pangeran hak. Paham nggih? Kanjeng Nabi ngendiko wa innal mauta haqqun, yang namanya kematian itu hak. Karena apa? Karena bukti adanya kematian itu bisa dilihat dengan mata. Kuburan nek panjenengan pengen ningali kuburan, mirsani kuburan tingali apa? Kuburan ene bapak tua wis gak ene, wis wafat sedaya. Niku menunjukkan apa? Bahwa kematian itu hak yang tidak bisa diingkari. Tidak boleh dibohongi. Orang-orang yang membohongi hak, perkara yang hak, yaitu ayat-ayat Allah yang hak, itu disebutnya alladzina yukadzibuna biayatillah, orang-orang yang membohongi ayat-ayat Allah. Ayat Allah sudah terang dianggap bohong, dianggap enggak ada, dianggap enggak benar. Ini jangan sampai masyarakat Malang jangan sampai seperti itu. Mila Nahdlatul Ulama itu backgroundnya adalah ilmu. Sebab Nahdlatul Ulama itu nyebutnya Nahdlatul. Napa sebabnya Mbah Khalil kali Mbah Hasim niku boten maringi asma niku Nahdlatul Quran mawon. Napa Nahdlatul Islam sing rada mentereng. Zaman saya iki kan remen go Islam nganti wong sing adono dol-dolan makanan niku ya Islam, makanan Islam. Niki para syekh kenapa Allah apa karena Mbah Khalil dengan Mbah Hasim menyebutnya Nahdlatul Ulama. Al ulama itu ma'alafan al-alim. Al-alim itu sifat daripada ilmu. Maka ilmu Nahdlatul Ulama itu saka Gusti Allah Ta'ala. Backgroundnya ilmu adalah background keridhaan Allah. Malah wong sing ngancuraken NU bakal hancur
NU, ngino KAIU, menginjak-injak NU, menyelewengkan sejarah Nahdlatul Ulama, maka dilaknat para Gusti Allah. Wis contohnya misalnya ning ngarepe panjenengan. Tengah jalan kanya tinggal ini. Bila aku sering ngomong Pak Ali kok macam-macam nih NU. Kenapa betul? Iki ilmu. Bagaimana tentang masalah yang berkaitan nasabnya? Bagaimana tentang masalah doktrinnya? Yang namanya pemalsuan makam di Indonesia itu bukan hoax, bukan fitnah. Iki aku dewek dari Laskar Sabilillah yang bongkar makam termasuk ning Wonosobo 78 makam palsu. Siapa sih ngomong hoax ada teman bari aku. Saya saksinya. Dibongkar 78 makam itu 25 dibongkar sampai 3 meter. Gak ene isi. Lah jasadan wala tengkorakan. Wala balungan. Wala tetelan. Bakso, kita bakso Malang. Kenapa mboten? Lah lisan fakot. Kuwi jare ene dingkono dingendiko jarane ono Habib dugi ngronsen lemah di ronsen. Aku iku ya nempek ngerti ono wong sing ngronsen lemah niku ya. Biasanya sing ngronsen tiang-tiang sing sakit nggih. Lho kok lemah kok dironsen. Terus Habib ini di bawah ini kira-kira antara 12 meter, 10 meter atau 3 meter ke bawah itu ada jasadnya. Semuanya kuburannya Habib 78. Niku masyarakat itu, masyarakat Indonesia percaya dibangun kuburan 78 patok nisane Habib kabeh. Iki jane Habib pinter nemen ngarang-arane. Paringi asma 78 beda-beda. Ini bin ini al ini bin jane pinter teman bapak. Akhirnya poros cerek poros niki. Lah ini poros cerek poros termasuk juga ternyata poros cerek poros dulu pemalsuan makam ternyata di Jawa Timur banyak, belum dibongkar semua. Di Jawa Tengah banyak, termasuk di Jawa Barat tinggi kata, bahkan di luar Jawa itu banyak. Sudah berapa tahun buat makam palsu proses prosul, ternyata makam palsu diperkirakan bukan ratusan, ribuan makam palsu, dan ini sangat berbahaya bagi bangsa Indonesia. Berantas Mbak Lawi. Jadi jenengan niki mau membela bangsa apa tidak? Sampean ki demening Indonesia apa ora? Ya, aku iku parek dari Habib Lutfi. Parek dari Habib Lutfi. Tapi kalau Habib Lutfi sudah mencidrai kebangsaan, saya harus lebih membela bangsa daripada siapapun. Model kadang-kadang model kayak kita tampang etok yang jeri-jeri berok etok. Ono kayak etok apa gak dipai 5 cm. Berok etok semangatnya tang lempres sedoyot. Lah agar ning guri to ayo ning ngarepe ta ya wis wedi. Aja kaya kowe wong Malang. Bangsa ini perlu ada yang membela. Negara ini perlu ada yang membela. Agama ini perlu ada yang membela. Rasulullah perlu dibela sekarang. Kalau kalian pengen membela Rasulullah, sekarang waktunya berdiri bersama perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah. Bukan hoax. Yang namanya doktrin Ba'alwi kepada masyarakat Indonesia menjatuhkan muruah nama baik harga diri Kiai Indonesia, bukan fitnah, bukan hoax. Itu betul terjadi. Kalau ada Ba'alwi yang nanya, saya balik tanya, kenapa Anda seperti itu? Bangsa At-Tamimi, bangsa bin Syu'aib, bangsa Al-Katiri sudah berkumpul dengan saya. Arab Yaman asli, mereka tidak pernah mengklaim bahwasanya Indonesia itu punya Al-Katiri. Indonesia Wali Songo itu bangsanya At-Tamimi, bangsa bahasa lama orang lama. Ki Ba'alwi ngeklaim Indonesia punya Ba'alwi, Madura punya Habib, Tanah Jawa punya Habib.
namanya Purwakarta punya Habib. Indonesia itu tanahnya milik ulama tarim, ulama Habib. Sejak kapan ente mengklaim begitu? Nih sampean gak ngelawan entek wong Malang. Sampean ngone bingung apa belum ngerti? Gini apa mboten? Paham? Poros cerek, poros dulur. Di antaranya adalah doktrin untuk melemahkan harga diri daripada ulama-ulama Kiai NU. Kiai Said Agil di Yahudi. Makanya begitu mereka terbukti mereka yang Yahudi, mereka mengingkari. Subhanallah, astagfir. Api kok ora sing kaya kowe? Api kok ora? Masya Allah. Gus Dur dibilang buta mata, buta hati. Padahal Gus Dur Allah memperlihatkan min jumlatil aulia. Wali Gusti Allah. Poros cerek, poros dulur. Ono meneh poros cerek, poros dulur. Sampai poros cerek, poros dulur Basim Asy'ari Hadratus Syekh Syekhul Akbar Linahdlatul Ulama dikatakan Hasim Asy'ari itu bukan orang pinter dan katanya tidak ada jasanya di kemerdekaan perjuangan Indonesia. Iki baal yang kene ngomong ning arepane aku tekaplok ning aku. Kalau kamu berani bicara begitu tuh, maka saya pun berani mengkaplok mulut Anda. Gini apa betul? Saya ngamuk-ngamuk. Makanya saya tanya, sekarang sampean ngakunya pengurus NU Basim Asy'ari. Ada Basim Asy'ari dilecehkan seperti itu, kalian diam atau kalian mau melawan? Lawan. Diam atau kalian mau beresi? Meluruskan atau kalian akan diam membiarkan? Iki Ong NU kudu berak Malang, ayo bareng-bareng, ayo bareng-bareng bergerak semua dari pojok sana pojok sini, selatan, dari utara barat timur berkumpul, ayo bareng-bareng bela negara, bela bangsa, ayo bareng-bareng meluruskan sejarah, meluruskan doktrin. Doktrin Ba'alwi ini melemahkan kiai-kiai NU, kiai-kiai Indonesia. Mbak Ma'ruf Amin, siapa Mbak Ma'ruf Amin? Siapa Mbak Ma'ruf Amin orang Pemalang? Rais Nahdlatul, putune Mbah Nawawi Pan. Itu masih saudara dengan beliau, masih termasuk beliau. Putune Mbah Nawawi Banten. Rais Nahdlatul Ulama termasuk Kahul ulama, Nahdlatul Ulama, termasuk ulama sing paling ahli fikih. Seorang oknum Ba'alwi pernah kurang ajar terhadap Mbah Ma'ruf Amin di depan jamaahnya nih, anak-anak kecil semacam ini. Sudah didoktrin, diajari melawan kiai, tidak boleh menghormati kiai, harusnya hanya menghormati Ba'alwi, harusnya hanya menghormati suku Bani Alwi, harusnya hanya menghormati Habib. Katanya mengatakan Ma'ruf Amin, sudah manggilnya juga cuma Ma'ruf Amin. Ma'ruf Amin, babi apa babi? Itu anak-anaknya panjenengan jawab babi. Itu diulangi lagi, Ma'ruf Amin, babi apa babi? Babi apa babi? Babi. Sudahlah, dia itu akhlaknya bejat, mendoktrin anak putune sampean. Jadi wong sing terkutuk ning asane Gusti Allah, membabi-babi para ulama, makhluk terkutuk ente. Sing wani model kaya aku baik model potongan dia kadang-kadang orang wani ku Malang itu. Awas orang wani tek bom sisan ke Malang. Wani membela kebenaran, wani bicara kebenaran. Gus Dur mengatakan, kata Gus Dur mengatakan bangsa kita ini pengecut karena tidak berani membela yang benar, tidak berani menghakimi yang salah. Gus Dur itu pecutan bagi saya jangan sampai seperti itu. Subhanallah, banser di PKI sampai ngertos? Ya Allah, pada waktu Banser membakar bendera
bendera HTI diklaimnya membakar bendera kalimat tauhid. Sampai di PKI akhirnya bansernya dianggapnya bukan Islam, tidak membela Islam, seolah-olah banser itu musuh Islam. Ada banser lagi ngepam, ada banser lagi menjemput ulama para kiai, dipersekusi, dikafir, disuruh takbir, kafir. Di framingnya kalau banser itu PKI berteriak PKI. Darah saya mendidih. Banser di PKI. Gus Dure buta mata buta hati. Ki Ma'ruf Amine babi. Sudah Kang Said Agile antek Yahudi. Gus Yakut Menteri Agama di iblis. Istananya orang Indonesia di dajjal. Presidennya di setan. Ini yang melakukan adalah Banu Alwi. Kalau tak diam berarti Anda itu pengecut, tidak mampu membela kebenaran. Bila saya dan mendidik, saya bilang kelak di masa yang akan datang saya akan punya pasukan, membentuk pasukan lebih daripada mereka, membentengi bangsa Indonesia, membentengi Banser, membentengi Nahdlatul Ulama dan TNI. Maka saya dirikan PWI dan Laskar Sabinita. Saudara, kenapa mboten? Doktrinnya sudah saya kaji dengan keiman, dengan para ulama kiai muda NU, milo kiai sing sepuh, monggo kitab diwaca. Ben aja geting terus ning kula kali keiman. Diwaca kitab. Saya itu kaget. Saya ngopor kali Ki Ma'ruf Amin. Kiai nyuwun sewu. Nek Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu kan termasuk sangat berjasa dalam keilmuan Islam di Indonesia, sehingga diagungkan sebagai orang soleh, sehingga kita menganggapnya beliau juga sebagai waliullah, kekasih Allah. Tapi kok ini rupanya mungkin kiai-kiai atau ulama kita mungkin masih belum mempelajari secara komprehensif tentang siapa itu sosok Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Jadi hanya mempelajari pendapatnya beliau, pendapatnya dalam bidang fikih, dalam masalah nasihat-nasihat, dalam masalah akhlak itu bagus. Tapi begitu dilihat kok ini ada begini, Kiai. Ini perkataannya beliau, kitabnya ada sama saya sini. Namanya kitabnya Ghayatul Qasdi wal Murad fi Manaqibil Imam Al-Haddad, karangannya Muhammad bin Zain bin Smith. Mungkin apa batan? Pengen diwaca. Ben sampeyan petak nggih. Para serek para sedulur sedhe mawon niki. Ben sampeyan petak. Ben kula niku mboten ngarang, niki kitab-kitab yang baru juga sudah banyak datang. Niki kitab-kitab manuskrip juga. Seumpama niki kan PDF mawon, saya nek seumpama dicetak niku kadang 1000 lembar, 1000 gangsal 100 lembar repot nggih Kiai. Mila niki teng mriki diwaos. Perpustakaane kula niki perpustakaanipun. Para sedherek proposal, nah niki monggo diwaos. Wa min kalamihi, termasuk ucapannya Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad mengatakan, al-arwahu tusallimu alayya kulla yaumin ba'da tulu'is syams. Nyawa-nyawa manusia dan nyawa roh setiap terbitnya matahari selalu mengucapkan salam kepada saya. Miturut panjenengan niku kinten-kinten kidzib napa niku leres niku. Kemudian wonten malih niki terusane kathah niki memposisikan seolah-olah beliau itu adalah Rasulullah. Wa tunadini min arba'i jihatin, mereka para ruh dan nyawa memanggil saya Abdullah, Habib Abdullah bin Al-Haddad, Abdullah, dari 4 jihad. Min jihatil wajhi, dari arah wajah. Kalau dari arah wajah itu adalah para wali. Min jihatil yamin, dari arah kanan itu adalah muhibbun, orang-orang yang mencintai, ba'ali mungkin, wal mu'taqidun. Wa amma lati min jihatil shimal, kalau yang memanggil beliau dari arah sebelah kiri itu katanya min jihat ahlul ingkar.
Kalau yang memanggil dari belakang itu adalah al-mu'ridun, orang-orang yang berpaling dari ba'ali. Miturut panjenengan niki meketen niki doktrin leres napa sesat niki? Sesat. Dolal napa hak niki? Dolal. Sudah niki kitab wonten niki. Cung Kyai kitab niki. Wonten malih wa qala qaddasallahu sirrah innahu yakunu lil waliyyi ma yakunu lin nabi. Ini doktrin awal bahwa Allah memberikan sesuatu kepada nabi juga memberikan kepada wali, jadi artinya aksesnya langsung ke Allah. Ini kata-kata begini sebetulnya tidak ada. Kalau para ulama ahlu sunnah wal jamaah seperti al-imam Ahmad an-Naqsabandi di dalam kitab Jami'ul Usul mengatakan bukan istilah ma yakunu lil wali yakunu lin nabi atau yakunu lin nabi ma yakunu lin nabi yakunu lil wali, bukan, tapi thumman basatot ila ummati, adanya imbisat. Jadi artinya karomahnya para ulama para wali itu imbisat dari Rasulullah, dari mukjizatnya Rasulullah. Jadi tidak ada akses langsung ke Allah, tapi lewat biwasilati Rasul. Ini ada, tapi ini kan innahu yakunu lil wali ma yakunu lin nabi. Ini seolah-olah wali itu hampir bisa diberikan satu keistimewaan sama dengan nabi. Ternyata apa? Selanjutnya adalah wa inni qad wudi'ali lil mi'raji bi masjidil hujairah. Allah telah meletakkan satu masjid untuk mi'raj saya, namanya Masjid Hujairah. Jadi kalau kanjeng Nabi itu Masjidil Aqsa, kalau dia itu Masjid Al-Hujairah di Yaman. Ini kira-kira betul panjenengan omongannya keten sampean berani membantah salah atau tidak? Salah. Berani membantah sesat napa mboten? Sesat. Ini Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad loh. Nah, makanya di sini orang yang berbicara kebenaran itu perlu keberanian. Perlu keberanian. Akhirnya apa? Wa urijabi ila samai. Jadi yang mengaku mi'raj bukan satu orang di Ba'ali. Makanya saya meyakinkan bahwa Ba'alwi itu adalah genetikanya Yahudi, sungguh menjadi umatnya kanjeng Nabi, tapi mereka memframing mbah-mbah mereka seolah-olah mereka lebih hebat daripada kanjeng Nabi, bahkan minimal sama dengan kanjeng Nabi, karena Yahudi tidak mau kalah sama kanjeng Nabi. Makanya ada framing begini, hatta waqa'tu baina yadayillah wa urijabi ila samai hatta waqatu baina yadaillah, sehingga saya sampai tepat berada di depan Allah wa azza wa jal wa husilali syakku sodri di masjid Bani Alwi. Kalau kanjeng Nabi pernah dibelah dadanya, kata Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, saya juga pernah dibelah dadanya di masjid Bani Alwi. Ayo sob, monggo Kiai sampean badhe hujan apa monggo sampean ojo wani mung ning medsos mawon sampean. Nih kitab niki miturut panjenengan pripun niku? Lah ini termasuk juga Al-Imamul Azam, sing disebut Al-Imamul Azam Al-Faqihul Muqaddam. Sampean baca kitabnya Al-Imamul Azam Al-Faqihul Muqaddam, kitab wonten Pak. Termasuk juga di Al-Burqatul Musiqah, termasuk juga di Tadhkiratun Nas, banyak itu kesesatannya. Wa inni urijabi ila sidratil muntaha sab'ina marrah wa qila sab'a marrah wa qila sab'a wa isrina marrah wa qila sab'ina marrah. Saya di dalam satu malam dimi'rajkan oleh Allah 70 kali. Aku arep tekok maring sampean sedaya, kanjeng Nabi mi'raj ping pinten? Jawab umat kanjeng Nabi ning Malang. Umat Rasulullah jawab, kanjeng Nabi meniko kanjeng Nabi meniko mi'raj berapa kali? 1. Jadi artinya kalau di framing Faqih Muqaddam itu 70 kali, seolah-olah Faqih Muqaddam lebih hebat daripada kanjeng Nabi. Inilah gaya Yahudi. Sungguh mereka itu jadi umatnya kanjeng Nabi, tapi mereka tidak ingin kalah dengan kanjeng Nabi. Terlalu. Faham? Nah niku bahasa sesepuh kita begitu terlalu. Mungkin apa mboten? Mungkin apa mboten? Lah sekarang bagaimana hukumnya
orang yang mengaku dirinya mi'raj. Lek ono ning Malang wong sing ngaku-ngaku mi'raj iku piye ki hukume? Al-Imam Qadhi Iyad wal Imam Syarafuddin An-Nawawi wal Imam Ibnu Hajar Al-Haytami wal Imam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi ngendika manidda'a annahu urija bihi ila sidratil muntaha faqad kafara. Sapa wong sing ngaku-ngaku pernah dimi'rajaken marang Gusti Allah ning sidratul muntaha faqad kafara. Wong Malang kafir. Na'udzubillah min. Bahaya napa mboten? Bahaya. Bahaya napa mboten? Bahaya. Dibiarkan apa harus dihentikan? Sampean sing dadi pengurus NU wis wani ora kecing meneh. Paham? Paham. Itu ada dalam bukunya. Apa sebabnya? Sebab kata Al-Imam Ahmad An-Naqsabandi mengatakan bahwasanya saudara-saudara sekalian, oh yang namanya mi'raj itu termasuk daripada mukjizat. Mukjizat itu termasuk daripada al-khirqah, keluar biasaan. Al-khirqah itu keluar daripada jauharatun nubuwah, mutiara kenabian. Jauharatun nubuwah itu keluar daripada khususiyatun nubuwah, keistimewaan kenabian. Khususiyatun nubuwah tidak pernah Allah berikan kecuali kepada para nabi, al-insanul mukhtar. Khususiyatun nubuwah hanya untuk para nabi yang menurunkan mukjizat, menurunkan mi'raj. Jadi artose le ono wong ngaku mi'raj berarti sama dirinya dengan mengaku nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak tobat bisa kafir. Faham? Faham? Paham. Sama dengan mengaku nabi. Yang jadi masalah Ba'alwi Habaib sejak dulu paling sering, paling getol nyerang nabi palsu. Betul? Ahmadiyah Ghulam Nabi Ahmad disangkanya nabi palsu, ngaku nabi, dibredel sampai dibokor. Dibokor terjadi penyerbuan markasnya. Itu dilakukan oleh Ba'alwi. Termasuk juga ada lagi Ahmad Musaddiq ngaku dadi nabi. Wonten meleh yang niku adalah yang wedo sing ngaku-ngaku nabi. Lia Aminuddin niku mung ora mung ngaku nabi tok niku malah ngaku malaikat Jibril. Mula pada waktu Lea Eden niku mlebu teng mall teng pasar niku tumbas BH niku terus tiyang kampung kaya Jibril lagi tuku kutang lho. Iku sing paling bredel niku adalah Ba'alwi paling kenceng nggih. Kinapa mboten? Ono meneh yaitu adalah orang yang mengaku nabi agama Jasun Jawa Sunda. Nabine jenenge Tugimin. Kira-kira lek panjenengan duwe nabi Tugimin solawatan saya Zulfikar niku sekeco napa mboten marem mboten? Oh saya Zulfikar niku suwantene sekeco niku nek nabine Tugimin ya gak genah. Sallallahu ala Tugimin. Sallallahu ala Tugimin dasmu gundul. Kenapa mboten? Kenapa mboten? Ini biasa yang menyerang adalah Ba'alwi, golongannya Habib. Ternyata Gusti Allah membuka sedaya. Ternyata mereka menganggap mbahnya Nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan menganggap lebih hebat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka lebih sesat daripada Ahmadiyah. Ki bahaya bagi Nahdlatul Ulama iki bahaya. Ojo ngomong gak bahaya sampean dadi pengurus NU dosa sampean. Marang Basim Asy'ari sampean bakal ditekoki sampean. Gini apa mboten? Wis saiki muhibbine pripun? Hukum muhibbine. Seumpami wenten tiang Malang, seumpami tok aja mlotot-mlotot ning aku. Seumpama tok ono tiang Malang margi remen marang Ba'alwi marang Habib percaya ono Faqih Muqaddam bisa mi'raj, ono Habib Abdullah bin Al-Ahad saged mi'raj. Niki hukume muhibbinipun pripun hukume? Al-Imam Syarafuddin An-Nawawi, seorang ulama besar mujtahid mazhab Syafi'i, mengatakan mani'taqada annam ro'an ba'da Rasulillah
sallallahu alaihi wasallam urija bihi ila sidratil muntaha faqad kafar. Karena mi'raj itu Nabi Rasul pun nggak pernah dimi'rajkan kecuali Kanjeng Nabi. Sapa wonge yang memiliki keyakinan ada seseorang setelah Rasulullah dimi'rajkan oleh Allah ke Sidratul Muntaha, maka muhibbin dan orang yang mempercayai itu sudah kafir. Maka di sini para ulama Madinah termasuk ulama Mesir ono sing menghukumi orang-orang yang mengikut akidah Ba'alwi qadir taddu an dinihim. Mereka sudah murtad dari agamanya, sampai ada ulama ekstrim semacam itu. Inilah orang NU harus dilindungi. Masyarakat harus melindungi. Maka ketika pengurus NU ini gak wani, pengurus NU ini gak gelem bergerak, gak gelem melindungi, maka perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah izinkan kami untuk melindungi Nahdlatul Ulama. Muhammad. Karena kami juga orang-orang NU. Kina membuatan paham nambutan? Kina membuatan? Buat. Iki kula sawonten sampun serak terus niki insyaallah sesepuh badhe supados radi niku nggih. Monggo sing penting kula titip malam sejarah, ayo bareng-bareng bergerak bela agama, bela negara, bela bangsa. Mudah-mudahan wonten manfaat dunia akhirat. Hadza wa ufawwidu amri ila Allah wallahu basirun bil ibad. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya terima kasih kepada Romo Kiai Abbas atas motivasi dan semangatnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin, berikutnya tausiah kebangsaan yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Raden Roma Irama. Kepada beliau dipersilahkan. Beliau ini sesepuh PWI Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadan nasa ila hayatin thayyibatin fid dunya wal akhirati bisyari'atil Islam. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد العرب والأجم فصلى الله على سيدنا محمد wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Al-mukarramun para alimin ulama, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan, kita banggakan, Ketua Umum Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, kalau saya panggil beliau Gus Abbas Buntet. Yang kedua Sayyid Zulfikar, dan mohon maaf yang tidak bisa sebutkan satu persatu para alim ulama karena nggak ada catatannya di sini. Saya ingin menyapa Forum Silaturahmi Ta'mir dan Masjid Mushola Indonesia, Fahmi Tamami, juga PAMDI, Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia. Saya mau tanya, di Malang ini ada fans Roma enggak?
Alhamdulillah. Di Malang ini ada fans Soneta enggak? Alhamdulillah. Fans of Roma and Soneta disingkat Forza. Forza ini ada dua kelompok, struktural dan non-struktural. Kalau yang struktural berseragam dan terikat oleh 4B. Beriman, bertakwa, berakhlakul karimah, dan berloyalitas. Siapapun orang yang menyintai, menggembari Roma dan Soneta, itu kalau disingkat Forza. Kenapa nggih? Kenapa nggih? Oleh karena itu kalau saya bilang Forza, tolong jawab keren. Bisa? Forza! Forza! Muhammad. Hadirin hadirat, saya bangga bahagia mendengar sambutan dari Ketua PWI Pusat tadi. Karena kenapa? Saya sangat sejalan dengan beliau. Pertama, untuk mempertahankan akidah umat Islam dan untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia yang betul-betul teragenda secara TSM, terstruktur, sistemik, masif. Mereka mau menjajah Republik Indonesia. Oleh karena itu, keberadaan perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah, betul-betul ini izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga akidah umat Islam Indonesia dan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Amin Allahumma. Apa itu? Baik, tadi sudah begitu jelas dan gamblang tujuan didikannya PWI, dan saya rasa umat Islam bahkan bangsa Indonesia wajib mendukung PWI. Setuju? Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya mau cerita boleh? Kenapa saya sampai satu titik hakul yakin Ba'alawi bukan turunan Nabi. Ini ceritanya panjang. Ketika saya berusia 20 tahun, waktu itu saya masih menjadi remaja masjid ya. Ada satu tabligh ceramah agama di Masjid Ar-Rahmah di Tebet Timur, Jakarta Selatan. Nanti kalau siapa yang ke Jakarta, cari Tebet Timur. Di situ ada Masjid Ar-Rahmah, masjid lama, masjid tua. Itu tempat saya nongkrong dulu masih remaja di situ. Nah, ketika ada sebuah ceramah agama di sana, adalah seorang habib tabligh dan saya mewakili pemuda masjid waktu itu. Tabligh ini, habib ini bilang begini, kalau ada seorang habib, anak habib, dia mabuk-mabukan, dia berzina, dia berjudi, dia mencuri, jangan kata apa-apa. Ini orang Betawi nih habibnya nih. Ojo muni opo-opo. Menengke ae ngono. Biarkan saja. Itu dia cucu Rasulullah. Dia ahlu surga. Jangan dikata apa-apa. Ojo muni opo-opo. Menengai. Itu saya merasa terganggu dengan statement itu. Waduh, ini kayaknya bertentangan dengan al-Islam. Maka ketika giliran saya naik, saya bicara, anak koreksi antum.
Setahu saya baca satu firman. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallah atqakum. Hai manusia, aku telah menciptakan kalian dari seorang laki dan perempuan. Dari sana aku jadikan kamu berbangsa-bangsa. Dari bangsa-bangsa itu aku jadikan kamu bersuku-suku. Contohnya Indonesia, bangsa Indonesia. Tidak kurang dari 700 suku lebih. Bayangkan, ada Sunda, ada Jawa, Aceh, Padang, Batak, dan banyak lagi yang lainnya. Gana bangge. Apa perintah Allah? Lita'arafu, saling mengenallah. Lita'arafu, saling menghormatilah. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Ketinggian derajatmu di sisi Allah bukan dari mana bangsamu, bukan dari tinggi berapa jabatanmu, bukan dari berapa banyak hartamu, tapi sebanyak apa takwamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la fadla li 'arabiyyin 'ala ajamiyyin illa bi taqwa. Tidak ada kelebihan bangsa Arab dari yang bukan Arab kecuali takwa. Gitu Beb, saya bilang. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aidan, al jannatu lil muttaqina walau kana 'abdan habasyian wan naru lil 'asina walau kana sayyidan quraisyan hasimian. Surga itu buat orang-orang yang bertakwa walaupun dia budak dari bangsa Habsyi, dan neraka untuk orang-orang ahli maksiat walaupun dia sayyid Bani Quraisy, Bani Hashim, yang ini keturunan Nabi semuanya. Bahkan Rasulullah mengatakan, "Lau anna Fatimah bint Muhammadin saraqat laqad tu'tu yadaha." Seandainya Fatimah bint Muhammad mencuri, aku potong tangannya. Inilah al-Islam, dinul khalis. Rasulullah SAW adalah seorang nabi yang demokratis, tidak nepotis. Faham? Ini saya sampaikan. Rame itu masjid malam itu. Wah, ini Bang Haji ini. Waktu itu saya sudah mengcounter mereka. Hati bukan mengatar. Mengapa? Mengadakan apa? Perbandingan seperti itu. Besoknya dipanggil saya, Gus, sama sesepuh Habib, yang notabene bapaknya juga. Oma, ente ngomong apa semalam di masjid? Saya jelaskan, bla 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 bla. Habis ada Habib ngomong begini, maka saya jawab bla 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 bla. Mohon koreksi, Bib, saya bilang. Apa dia bilang? Yang ente katakan semuanya benar, nggak ada yang salah. Tapi tolong, ucapan kayak gitu jangan disampaikan lagi kepada umat di mana-mana. Cukup di situ aja semalam aja. Kenapa, Bib? Agar tidak mengganggu ukhuwah Islamiyah. Ini astagfirullahalazim. Saat itu saya sempat berpikir, mungkin benar juga ya. Dan saya lihat waktu itu belum terlalu berbahaya ini Mbak Alwi ini. Oke, makanya saya terlenai di perut tuh. Sampai umur 78 tahun sekarang ini. Berapa tahun? Dari umur 20 sampai 78. 58 tahun saya pendam dalam perut kelakuan Mbak Alawi itu. Dan saya melihat dalam perjalanan saya ini, saya dulu pemain musik di dua dunia. Pada satu malam minggu saya main band dengan lagu-lagu barat, dan pada malam minggu lain
saya nyanyi lagu-lagu orkes Melayu dengan lagu India. Tumpasai kayak gitu. Jadi yang saya tahu Habib dulu itu banyak tukang orkes. Pemain suling Habib, pemain mandolin Habib, pemain gitar Habib, yang joget Habib juga. Pada mabuk, joget mabuk. Ini gue cerita pengalaman, Beb. Pengalaman saya nggak mau kata orang enggak. Yang saya alami. Nah, itu Habib yang dulu muda mabuk itu. Beberapa tahun yang lalu ketemu saya sudah bersorban, berjubah. Tapi masih mabuk. Wallahil azim. Tidak kata orang, ini semua yang ceritakan pengalaman saya. Pengalaman saya sendiri. Ente keren banget, Wi. Namanya ujungnya Wi. Nggak usah saya bilangin nama siapa. Wi, lo jadi ulama, Wi. Iya biasa dah. Kok mulut lu bau minuman sih, Wi? Emang apa? Gua minum masuk aja di air putih. Pengalaman saya dengan Habib ini. Satu saat ini memang teman saya Habib melulu zaman dulu, zaman muda itu. Ya. Saya main catur dengan seorang anak Habib yang diyakini waliullah. Bapaknya ini Habib nggak perlu saya sebut namanya, tapi populer di kalangan Habib. Habib min jumlatil aulia. Saya nggak sebutkan namanya. Ini saya cerita kisah saya sendiri. Saya nggak kata orang lain. Main catur. Nggak lama azan asar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya bilang, Mat. Namanya Mamat. Mat, sholat dulu ya azan tuh. Alah, ngapain sholat? Itu sholat bikinan njit gue. Tenang aja lo, nggak ada apa-apa, nggak usah sholat. Itu kelakuan mereka seperti itu. Ternyata begitu ada polemik nasab, mereka sering mengklaim kita ini ahlul bait. Kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ini menjadi doktrin mereka selama ini. Kenapa mereka bisa berbuat maksiat seenaknya? Dia mengaku ahlul bait dan dibersihkan dari dosa. Padahal apa sih ahlul bait? Secara bahasa, secara lughah, ahlu al-bait artinya apa? Ahlu al-bait, ahli rumah. Orang yang serumah dengan Roma Irama itu ahlul bait Roma. Anda tahu kan anak saya siapa aja? Ridho, Devi, Vicky, Romi. Itu bukan ahlul bait Roma. Tapi dzurriyyah Roma. Turunan Roma betul. Kenapa? Karena dia tidak serumah lagi dengan Roma. Faham? Jadi ahlul bait adalah orang yang serumah dengan Rasulullah. Maka dikatakan ahlul bait Rasul itu ada 5 orang. Yang pertama istri-istri beliau. Yang kedua anak beliau Fatimah. Yang ketiga mantu beliau satu rumah, Sayyidina Ali. Yang 2 orang lagi cucu beliau, Sayyidina Hasan wa Husain. 5 orang itu ahlul bait. Adapun seandainya ada anak cucu dari Hasan itu bukan ahlul bait lagi, tapi dzurriyyah. Faham nggak sampai di sini? Faham? Kata ahlul bait ada 3 kali disebut dalam Al-Qur'anul Karim. Ahlul bait Nabi Musa, ahlul bait Nabi Ibrahim, dan ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahlul bait Nabi Ibrahim ketika
3 orang malaikat menyamar sebagai manusia datang ke rumah Nabi Ibrahim alaihissalam, ingin memberikan kabar gembira bahwa Siti Sarah yang sudah berusia tua renta akan dianugerahi seorang putra. Siti Sarah ini nggak percaya, ketawa, dia dipikir ini manusia biasa yang datang, padahal malaikat. Oh, mana mungkin, saya udah tua mau dikasih anak sama Allah, dia tertawa. Qalu ata'jabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Malaikat itu berkata, "Hei, apakah kamu ragu tentang perintah Allah yang memberikan rahmat dan barokah kepada kamu ahlul bait? Innahu hamidum majid." Allah itu maha terpuji dan maha mulia. Nah, ahlul bait Nabi Ibrahim saat itu siapa? 1 Ismail, yang kedua Siti Hajar, yang ketiga Sarah. 3 orang ini ahlul bait. Ketika punya anak namanya Ishak, setelah diberi anak, maka ahlul bait Nabi Ibrahim 4 orang. Nabi Ishak punya anak Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak 12. Ini bukan ahlul bait Nabi Ibrahim. Nabi Yakub dan 12 putranya itu adalah zuriyah Nabi Ibrahim, itrah Nabi Ibrahim, alu Ibrahim, bukan ahlul bait Ibrahim. Paham? Nah, kalau Ba'alawi gini hari yang udah sering ngaku-ngaku ahlul bait, lucu apa kocak? Ini memanipulasi Al-Quran. Makanya mereka berbuat sewenang-wenang karena di sana ada kalimat innama yuridullahu liyudhhiba ankum rijsa ahlal bait wal tahhirakum tathira. Sesungguhnya Allah akan membersihkan dosa-dosamu dan akan mensucikan kamu sesuci-sucinya wahai ahlul bait. Ini dia pegang. Ini didoktrinkan kepada turunannya sehingga mereka merasa bebas melakukan kejahatan apapun karena mereka akan dibersihkan dari dosa dan akan disucikan sesuci-sucinya. Padahal kalau kalian baca Al-Ahzab 28 sampai 33 jelas sekali bahwa ada satu kalimat ya nisa'an nabi manja min kunna bi fasyatin sayiatin yudha'af la adabu dhi'fain. Istri Nabi, kalau ada di antara kamu yang berbuat dosa yang nyata, azabmu 2 kali lipat. Ahlul bait itu. Walaupun kalau berbuat baik, pahanya 2 kali lipat. Tapi berbuat dosa, kata Allah, dia fine, 2 kali lipat. Lalu Allah mengatakan kepada istri-istri Nabi yang notabene ahlul bait, apa kata Allah? Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Wa aqimna shalah wa atina zakah wa ati'na Allah wa rasulah. Jangan kalian keluar rumah wahai istri-istri Nabi ahlul bait. Yang kedua, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, jangan berkelakuan seperti orang-orang jahiliyah. Tegakkan salat, bayar zakat, taati Allah dan Rasul. Baru innama yuridullahu yudhiba ankum rijsa ahlal bait. Baru aku bersihkan kamu dari dosamu dan aku bersihkan kamu sesuci-sucinya. Faham? Dipelintir ayat ini sehingga dia mengaku sebagai ahlul bait dan dia bebas berbuat kemungkaran apapun sampai berani menzinahi istri orang. Ada di Malangnya begitu? Sekali lagi saya nggak mau kata orang, yang saya tahu ada. Kenapa? Dia berpegang kepada ayat ini. Na'udzubillahi min dzalik. Seperti Kiai Abbas bilang tadi. Kenapa saya mengatakan hakul yakin? Ba'alawi bukan zuriyah Nabi. Begitu saya lihat tesis Kiai Imad. Waktu itu saya masih netral. Artinya saya kepengen tahu kebenarannya.
Saya tunggu antitesis, makanya saya undang dari Ba'alawi, Ketua Rabitul Alawiyah. Siapa itu? Taufik Assegaf. Enggak datang. Saya undang Lutfi bin Yahya Pekalongan, juga enggak datang. Bahkan saya undang sahabat saya, Ustadz Rizik Syihab, juga enggak datang. Nah, akhirnya mereka membuat, tidak pernah berhasil sampai saat ini membuat antitesis. Itu sementara kupasan Kiai Imaduddin Utsman luar biasa. Dia seorang mujadid dunia Islam sedunia. Karena sampai saat ini tidak ada para nakobah, nasabah ya, internasional yang bisa mengcounter, mengantitesis Kiai Imaduddin. Subhanallah. Doakan beliau agar panjang umur. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Hidayah Allah kepada beliau. Dari sana saya undang doktor siapa ahli biologi? Bukan, Doktor Sugeng Sugiharto. Di podcast saya dia bilang, dengan kemampuan dia, ilmu dia mengatakan, Bang Haji, Ba'alawi ini mustahil keturunan Nabi. Mustahil. Dari DNA-nya, kalau Rasulullah DNA-nya itu J1, Ba'alawi ini haplogrupnya G, Bang Haji. Mustahil turunan Nabi, jangankan turunan Nabi, Arab saja bukan. Najwa Shihab tahu, seorang presenter terkemuka. Sudah tes DNA, hasilnya apa? Arabnya cuma 3%. Yang sekian puluh persen itu India, Kaukasus. Jangankan turunan Nabi, Arab saja bukan. Saya baca lagi itu, kalau sekarang nanti pulang klik HP-nya apa itu Family Tree genetika.com Family Tree genetika. Klik, keluar tuh 183 Ba'alawi yang di Yaman dan di Indonesia, haplogrupnya G. Bisa dibaca oleh dunia internasional. Lalu saya undang lagi Profesor Menahem Ali. Dia ahli filologi. Menyatakan bahwa yang namanya Hazar Maut itu asalnya dari nama seorang Yahudi yang hijrah ke sana bernama Hazar Mawet. Hazar Mawet akhirnya menjadi nama Hadramaut. Nah, mereka itu bukan turunan Nabi Ismail. Jadi bukan bangsa Arab. Mustahil secara filologi Ba'alawi keturunan Nabi. Nah, dengan rangkuman 3 disiplin ilmu inilah, maka saya menyatakan di podcast saya, Bismillahirrahmanirrahim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, haqqul yaqin, Ba'alawi bukan turunan Nabi. Rasulullah Muhammad. Nah, lalu beliau membentuk PWI. Wallahil azim, kita umat Islam wajib mendukung. Wajib mendukung. Kenapa? Gerakan mereka untuk menguasai Indonesia ini terstruktur, masif, sistemik. Dengan pembuatan kuburan-kuburan palsu. Tujuannya itu apa? Untuk memberi kesan kepada bangsa Indonesia 10, 20, 50, 100 tahun yang lalu. Tuh lihat, bahwa Indonesia ini adalah milik Aulia Tarim. Lihat leluhur-leluhur kita ini, makam-makamnya di mana-mana. Yang kedua, mereka memalsukan atau mengklaim bahwa Wali Songo Ba'alawi.
pahlawan-pahlawan Indonesia Ba'alawi. Diponegoro Habib, Imam Bonjol Habib, Tengku Umar Habib, semuanya diklaim Habib. Sampai-sampai Roma Irama mau dihabibkan juga. Lagi-lagi saya nggak kata orang. Satu Habib datang kepada saya telepon. Ini Habib ini sahabat saya. Bang Haji, ente tuh Habib. Nah terus, aneh tahu ente Habib ini. Ayo ke Rabito. Ente mesti bikin sertifikat. Ada sertifikat ente Habib ini. Ayo aneh anterin, kapan mau ke Rabito? Makanya Jenderal Sudirman aja dihabibin. Pokoknya di sini kalau ada orang punya nama, yang kaya punya nama, oh dia bisa dihabibin, hati-hati. Begitu cara mereka menebar pengaruhnya itu. Orang yang punya pengaruh yang besar, Habib, Habib, Habib. Dikasih aja stempelnya. Ada yang bayar 400 juta, 500 juta. Ente Bang Haji nggak usah bayar, gratis. Ini cara mereka. Ya. Kemudian gerakan politik, Masya Allah, luar biasa. Provokasi luar biasa. Sahabat saya itu, Rizik Syihab ini sahabat dari muda, saya bersahabat sama dia. Tapi sekarang Masya Allah, megalomania. Ngajak perang aja bawaan. Asah golok, asah celurit, perang. Perang, revolusi, revolusi. Memang tujuannya dia memang mau pengen jadi Khomeini di Indonesia. Itu cita-citanya. Hati-hati ya Allah, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Orang akhir ini ternyata kalau perjuangan ini tidak terorganisir, maka Nabi SAW bersabda ya bahwa kezoliman yang terorganisir akan mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Maka PWI LS adalah organisasi untuk mengcounter agenda Ba'alawi dalam rangka ingin menjajah Indonesia secara spiritual, secara ekonomi dan secara politik. Maka hukumnya wajib kita dukung PWI. Paham? Paham? Oke. Ini udah malam ya. Poinnya sudah dapat, kita poinnya sudah dapat. Bahwa makanya nanti insya Allah tanggal 27 Juli saya sediakan tempat saya, lapangan Soneta Records di Depok, untuk pelantikan PWI Jabodetabek. Saya ingin tunjukkan kepada bangsa Indonesia, kepada umat Islam Indonesia, kepada Ba'alawi, saya ada di PWI. Karena PWI lah satu-satunya organisasi yang punya komitmen untuk menjaga akidah umat Islam, untuk menjaga kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam daripada pengotoran turunan-turunan palsu ini. PWI lah yang ternyata peduli terhadap keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu saya wakafkan karir saya, jiwa saya, usia saya untuk membackup gerakan persatuan perjuangan Wali Songo Indonesia. Ada orang bilang, Bang Haji ente kan udah aman nyaman, udah jadi superstar, udah jadi legend, udah kaya, ngapain lagi Bang Haji counter-counter Ba'alawi? Nanti forsanya hilang, Fahmi Tamaminya hilang, Soneta nggak dilihat orang lagi, gua kagak peduli.
Kenapa? Saya melihat firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian hai umat Islam, umat yang terbaik yang dilahirkan dari bangsa manusia. Kenapa? Karena kalian punya konsep untuk menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Dan kalian adalah umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah melanjutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kamu hai umat Islam yang sungguh-sungguh menyeru kepada kebaikan, menyeru kepada hal yang ma'ruf, dan sungguh-sungguh mencegah kemungkaran. Itulah orang-orang yang beruntung. Mau beruntung apa tidak? Mau beruntung dunia akhirat apa tidak? Bela PWI. Allahu Akbar. Forsa, Fahmi Tamami, Pamdi, semua PWI harus terintegrasi solid, membela umat, menjaga Islam, menjaga marwah Rasulullah SAW, dan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, saya akan tutup dengan sebuah lirik yang terinspirasi dari sabda Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Innama bu'ithu liutamima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku dibangkitkan untuk membangun akhlak yang mulia. Oleh karena itu, apa yang saya utarakan diikuti ya. Oke? Hayya 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 hayya. Hayya 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 hayya. Hayya 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 hayya. Dalam berbicara harus memakai akhlak. Di dalam berbusana harus memakai akhlak. Dalam rumah tangga harus memakai akhlak. Di dalam bernegara harus memakai akhlak. Manusia mulia hanyalah dengan akhlak. Manusia kan hina kalau tidak berakhlak. Harta dan jabatan tak menjadi ukuran. Gena bang ge. Ho 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 ho. Oh. Lagi ho 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 ho. Coba. Manusia adalah sebaiknya ciptaan. Akhlak membedakan manusia dan hewan. Karena hewan tidak punya keimanan dan tak punya pemikiran. Hidup bebas tidak terikat oleh hukum dan juga peraturan. Dararam daram daram dam. Dararam daram dararam. Dararam daram dararam. Dararam daram dararam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah wabarakatuh. Luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa aliyina Fatimah al-Hasan Husain wa dzurriyyatihim wa ali ashabihim. Salatan tamlau khazainullahi nura wa takunu bi ali nafsina walil mu'minina farajaw wa mahrajaw wa shifaa'aw wa surura. Allahumma nadhim ahwalana wa hassin af'alana ya halisna min alamil faqri wad dhulli
واقسمنا من البلاء والوباء والطاعون ومن شر الأعداء والشياطين والأمراض والسوء الله يسر لنا الانتظام في جميع الأمور الدينية والدنيوية وحسن حاجاتنا بالخير وحسن حاجاتنا بالخير يا زائدا لنبينا الخير في علمه زدنا وأولادنا وجماعتنا وأهلنا وقومنا وذرياتنا علما نافعا علما مباركا يا من نصر سيدنا إبراهيم على أعداء أهلك أعداء المؤمنين والمؤمنات يا كاشف الضر سيدنا أيوب اكشف أمراضنا وجماعتنا يا مستجاب دعوة زكريا اقضي جميع حاجاتنا من حوائجنا الآخرة اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون الخاسرين اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا تلامذتنا وجماعتنا وأهلنا قومنا وذرياتنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن وأهل السنة والجماعة ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر اللهم إنا نسألك رضاك الجنة ونعوذ بك من سخطك النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة